Menjelang siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur boleh menyapa Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan secara jujur saya sebenarnya sudah pernah memimpin di GK Rungkut Asri, tapi waktu itu masih recording, direkam. Waktu masih pandemi, saya lupa minggu keberapa. Dan ini adalah kali yang kedua, tetapi juga yang pertama ketika harus memimpin secara onsite. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri siapa saya. Nama saya sesuai seperti apa yang di warta itu. Vo Era Gia. Ya, nama macam apa ini begitu ya? Aneh betul namanya ya. Sudah aneh namanya ya, gondrong lagi. Ya, dikuncir pula. Ya. Yang pertama saudara, karena memang nama itu adalah dalam bahasa Nias. Ya, papa saya orang Nias, ibu saya orang Sunda. Lahirnya di Jakarta, gitu ya. Lalu kemudian saya ditempatkan di GKI Gersik, sekarang melayani di GKI Gersik. Saudara boleh panggil saya Avo, boleh panggil saya Ramos. Nah itu lebih aneh lagi ya, karena memang tidak ada nama Ramos di nama itu. Tapi karena itu adalah nama kecil yang disematkan oleh orang tua saya sampai melekat dan sampai sekarang. Ya, termasuk Pendeta Theo itu manggil saya juga Ramos gitu ya. Jadi, saudara bisa panggil saya Ramos, bisa panggil saya Vo, silakan. Tapi kalau Era itu seperti merek sendal saudara. New Era, ya. Pabriknya di Gersik lah gitu. Iya saudara, itu. Dan yang kedua, rambut saya gondrong, saya kuncir. Karena kalau saya urai, saya disangka Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Itu ya. Makanya saya bilang sama mereka yang bilang seperti itu, karena itu bertobatlah. Ya, karena sudah datang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kerajaan Allah dalam hal kecil. Ya, saudara kalau punya uang 500 rupiah gitu ya, kira-kira ini bisa buat beli apa Bapak Ibu? Kerupuk ya, ini jawabannya sama loh kayak ibadah yang pertama ini. Bisa beli apa? Kerupuk. Wah ya, kayaknya emang udah lapar ini ya. Kerupuk ya. Mungkin juga bisa beli bumbu masakan lah. Masih dapat toh 500? Ya. Masih dapat ya. Air mineral gelas itu dapat? Udah nggak dapat ya? Oh, udah naik berarti ya. Iya, nggak dapat gitu ya. Kalau misalnya ke toilet umum yang harus berbayar, dapat nggak 500? Nggak diterima. 2000 sekarang ya. Oh, mahal. Gitu ya. Ini kecil Bapak Ibu 500 ini. Kalaupun bisa beli, belinya juga nggak banyak. Malahan kadang-kadang ditukar pakai permen. Kalau belanja nggak ada uang, pakai permen ya, gitu. Karena kecil nilainya. Tapi kalau misalnya ini ada di jalan dan Bapak Ibu melihat, diambil nggak? Diambil ya. Udah kecil diambil lagi. Ya. Ya, diambil. Tapi mungkin kebanyakan orang akan bilangnya sudahlah cuma 500. Kalau misalnya ada orang lagi jalan terus jatuh uangnya 500 perak, 500 aja udah gak apa-apa. Ya. Wah ini kurang 500, sudahlah gak apa-apa, 500 doang. Ya. Kecil. Tapi suatu kali saudara, seorang yang bernama Joni itu dia menemukan uang 500 rupiah ketika sedang mencuci pakaian. Kan kita suka gitu tuh, tiba-tiba di saku, nemu duit gitu ya. Nah Joni nemu nih 500 perak. Ya. Lalu dia senang sekali dan dia cerita ke temannya, aku baru dapat duit loh, 500. Lalu temannya bilang, alah cuma 500, bangganya luar biasa, kayak dapat 500 ribu saja, biasa aja. Lalu mereka berdua pergi ke warung belanja.
Belanja, lalu si penjualnya bilang, oke, semua totalnya 50.000. Lalu si Jono yang tatapan datar itu dia merogoh kantongnya, dia menghitung duitnya, dan ternyata duitnya cuman ada 49.500. Sudah dicari berkali-kali, mungkin terselip atau mungkin kecepatan jadi nggak teliti, dihitung lagi. Tapi berapapun dihitung, jumlahnya tetap sama, 49.500. Lalu si Joni dengan senyumnya, uang yang tadi nemu di saku pas lagi nyuci 500. Maka genaplah menjadi 50.000. Dan semuanya bisa dibayar, lunas, mereka pulang. Saudara, 500 memang kecil, tapi 49.500 tidak akan menjadi 50.000 tanpa 500, bukan? Dan begitu pun berikutnya. 99.500 tanpa 500 enggak jadi 100.000. Kecil. Tapi ini sangat berharga. Nah sayangnya saudara, acap kali kita selalu meremehkan sesuatu yang kecil. Alah kecil toh, ini apa, sudahlah. Ini hal sederhana, gak usah terlalu repot, gak usah terlalu bangga, gak usah terlalu serius, wong kecil toh. Padahal sesuatu yang kecil itu tidak selalu berarti tidak berharga atau tidak berguna. Yang kecil itu bahkan bisa menjadi sangat berguna, bisa menjadi sangat berharga. Dan bukankah Yesus dalam perumpamaan kerajaan sorga itu memperlihatkan bahwa justru sesuatu yang kecil itulah, itu kerajaan sorga. Dalam 5 perumpamaan di situ ya, berkali-kali Yesus katakan kerajaan sorga di situ. Apa sih kerajaan sorga itu? Mari kita lihat. Saudara, kerajaan sorga dalam bahasa Yunani itu berarti basileaton ouranon. Ya. Kata basilea itu berarti kerajaan atau bisa juga diartikan tahta. Tapi baik kerajaan atau tahta, keduanya sama-sama mau mengatakan pemerintahan. Maka kerajaan sorga itu pada prinsipnya adalah pemerintahan yang di sorga yang dinyatakan di tengah dunia. Atau kita bisa sebut juga dengan kerajaan Allah, di mana Allah sendiri yang memimpin, di mana Allah sendiri yang bertata. Dan itulah kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Ada yang pernah melihat dan menyentuh biji sesawi, Bapak Ibu? Wah, itu kecil sekali. Kecil. Ya. Diameternya mungkin 1 mm. Sangat kecil. Tapi kalau sudah ditanam, ya, dan dia bertumbuh, dia bisa tumbuh hingga 3 meter. Lebat. Dan kelebatannya itu, ya, tingginya itu lalu bisa memberikan keteduhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab kita ayatnya yang ke-32 di situ, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya apa? Yang kecil itu lalu berdampak besar, memberikan kehidupan. Kecil, tapi berdampak luar biasa. Dan hal yang sama juga dikatakan bahwa kerajaan Allah itu ya seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan lalu diadukan ke dalam adonan begitu ya, sehingga dapat mengembangkan adonan itu dengan baik. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil.
Kecil. Lalu kemudian hal yang kecil itu berdampak, memberi kehidupan. Bahkan dengan ragi itu menciptakan roti yang mengenyangkan. Bahkan memberi kenikmatan bagi siapapun yang memakannya. Maka yang kecil itu bisa sangat berguna. Dan yang kecil itu juga bisa sangat berharga. Dan bukankah Yesus juga mengatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu ya, seumpama seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang, ditanam lagi gitu ya. Lalu dia apa? Jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Hanya untuk mendapatkan harta itu. Sama seperti seorang yang mencari mutiara. Dia dapat mutiaranya, dia jual seluruh miliknya hanya untuk mendapatkan satu mutiara yang kecil itu. Maka yang kecil itu bukan hanya berguna tetapi juga berharga, saudara. Dia sangat berharga. Kalau Tuhan saja memberikan sebuah fokus, memberikan sebuah tekanan bahwa segala sesuatu dimulai dari yang kecil, lantas mengapa kita selalu terkesima dengan sesuatu yang megah? Mengapa kita selalu pengen yang spektakuler? Kenapa kita pengen selalu yang besar? Kenapa kita tidak mulai dari hal yang kecil? Hal yang sederhana. Yang kalau itu dilakukan dengan setia, kalau itu dilakukan dengan penuh kegembiraan, wah itu dampaknya luar biasa dan memberkati banyak orang. Saudara kalau misalnya di gereja begitu ya, menurut saudara pelayanan yang kecil dan rasanya sederhana itu apa? Kira-kira. Pemusik mudah gak? Song leader, wah itu kira-kira enggak Pak, enggak. Gitu ya, susah. Apalagi kalau udah mazmur, beletat tuh. Gitu ya. Pengennya tuh udah ganti aja lagunya gitu ya kalau udah susah. Ya. Jadi apa? Gampang ya? Jadi penyambut umat, iya gampang. Soalnya gak perlu pakai acara pembinaan, gak perlu ikut seminar sana sini begitu ya. Kan biasanya kalau pembinaan itu kan bisa musik gereja gitu toh. Apa? Liturgos ya. Penatua. Ya. Penatua mudah gak? Banyak rapat ya? Wah kayaknya suara hati tuh. Ya, iya banyak rapat. Mudah, mudah-mudahan kuat. Gitu ya. Nah, penyambut umat tuh paling gampang. Karena gak perlu ikut seminar, gak perlu ikut latihan apa. Wah udah, sediakan saja diri. Hal kecil, hal sederhana. Tapi tahu kok saudara, dari yang kecil itu dampaknya luar biasa loh. Sekarang kalau misalnya ada simpatisan datang ke GKI Rungkut Asri, mau masuk ke ruangan ini, siapa yang pertama kali ditemui? Pasti penyambut umat. Nggak mungkin dia datang nyari pendetanya dulu, enggak. Ke belakang situ, enggak. Pasti yang depan situ. Maka penyambut umat itu dengan penuh kegembiraan, selamat datang gitu ya. Baru ya, mari saya antar ke tempat duduk. Bukankah itu membuat orang yang datang merasa diberkati, bukan? Bayangkan kalau hal yang kecil itu kita sepelekan, alah udahlah, biasa aja. Datang gitu ya, orang datang diem aja, dilihatin dari atas sampai bawah. Apakah orang merasa diberkati? Enggak. Orang akan bilang, saya ini salah apa ya? Dilihatin dari atas sampai bawah. Ini saya masuk gereja atau masuk ke mana gitu ya? Atau jangan-jangan saya punya utang ini. Kok dilihatinnya seperti itu? Kecil, sederhana. Tapi kalau tidak dilakukan dengan kegembiraan dan dengan kesetiaan, kita gak bisa jadi berkat, saudara. Maka hal yang kecil itu, bahkan hal-hal yang nampak seperti biasa kita lakukan, ketika itu dilakukan dengan setia dan dengan terbaik, itu bisa memberkati dan menghadirkan kerajaan surga itu.
Dalam pekerjaanmu, maka kerjakanlah setiap bagianmu dengan baik. Bagi mereka yang masih sekolah studi, kalau dikasih tugas, dicicil, dikerjakan dengan baik. Kalau ditunda, ya jadi besar masalahnya. Tapi kalau dicicil dengan setia, itu mengenakan. Ya. Tapi saya ibu rumah tangga, kerjaannya cuma nyapu, masak, nyuci piring. Lakukanlah itu dengan cinta. Nyapulah dengan baik. Ya. Cucilah dengan penuh kenikmatan gitu ya. Dicet-cet gitu kalau bisa tuh. Ya. Orang jadi betah, oh enak nih makan di rumah ibu itu, piringnya bersih, gitu ya. Diberkati dengan hal-hal yang nampaknya sederhana. Maka mari kita kemudian mencoba untuk melihat, jangan-jangan selama ini hal-hal yang nampak biasa itu kita abaikan dan kita tidak melakukannya sepenuh hati. Padahal kerajaan sorga itu tidak selalu bicara masalah hal yang spektakuler, tidak bicara masalah penyembuhan atau hal-hal yang rasanya itu di luar akal pikiran. Tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana dan kecil itu. Tahukah saudara bahwa ketika Salomo menjadi raja apa yang dia minta sama Tuhan? Bacaan kita yang pertama memperlihatkan kepada kita bahwa Salomo itu, ya, dia cuma minta apa? Dia cuma minta kepada Tuhan hati yang paham, menimbang perkara untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sesederhana itu. Ya. Oh kalau kita kan, kalau diberkati, oh saya minta rumah Tuhan, oh minta mobil, minta apa lagi, oh minta yang baru-baru pokoknya Tuhan. Yang lagi trending-trending mau aku. Tapi kita sering lupa Tuhan, saya minta kekuatan untuk bisa menjalani hari ini. Minta kemudian kesehatan untuk boleh terus melakukan aktivitas ini dengan baik. Hal-hal yang sederhana, yang kecil. Tapi itu bisa berdampak luar biasa. Saudara, apakah pernah mendengar seorang yang bernama Dasrat Manji? Pernah dengar? Gak pernah ya. Kenal? Apalagi gitu ya. Saya rasa gak akan kenal, soalnya orangnya di India. Jadi Dasrat Manji ini adalah seorang ya keluarga negara India, tinggalnya di India, di salah satu desa, gitu ya. Nah yang menarik adalah bahwa dia dijuluki sebagai the mountain man. Mountain ya. Jadi dia ini dijuluki laki-laki gunung. Bukan karena beliau suka naik gunung, tapi karena si Dasrat Manji ini 22 tahun dia membuat akses jalan, saudara. Dari desa menuju ke kota dengan apa? Membelah gunung. Bayangin loh, dibelah itu gunung. Seorang diri. Buat jalan. Karena ternyata kisah ini dilatar belakangi oleh keluarganya. Ketika istrinya yang hamil itu terjatuh dan mengalami pendarahan yang serius. Si Dasrat ini kebingungan. Di desanya tenaga medis, alat-alat belum mumpuni, yang bisa hanya ke kota. Tapi dari desa ke kota itu, karena ada gunung itu, yang jaraknya sekitar 1 kilo, harus ditempuh sekitar 70 kilo. Karena muter, ngiterin gunung. Dan sesampainya dia di kota itu, di rumah sakit ya, istrinya lalu diobati. Mencoba para dokter itu supaya bisa bertahan, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Istrinya meninggal, konon anaknya berhasil selamat. Dan karena itu hatinya hancur. Dia marah.
Tapi justru apa yang terjadi? Dia mulai sadar bahwa dia tidak ingin orang lain seperti dirinya. Maka apa yang dilakukan? Dia tidak mencari siapa pemborong atau lelang tender, enggak. Apa alat? Sudah. Di gunung, udah dipacul tuh sedikit demi sedikit. Berapa lama? 22 tahun. Nyicil rumah, lunas. 22 tahun. Ya. Ini 22 tahun dia ngebelah gunung itu dibelah. Luar biasa, saudara. Hal yang kecil banget. Tapi dilakukan dengan setia. Dilakukan dengan penuh kegembiraan. Dan itu bisa memberi kehidupan. Dan kerajaan sorga bisa dirasakan oleh semua orang. Paling tidak bagi warga yang tinggal bersama Dasrat, mereka merasakan kerajaan sorga itu melalui upaya kerasnya selama 22 tahun. Maka mari saudara, kita hadirkan kerajaan itu dari hal-hal keseharian kita. Kita terus lakukan dengan sukacita, kita lakukan dengan terbaik, penuh kegembiraan. Dan percayalah tidak ada yang sia-sia. Dan pada akhirnya saudara, kesetiaan kita pada hal kecil itu kelak akan diuji. Bukankah perumpamaan yang terakhir Tuhan katakan kerajaan sorga itu seumpama pukat yang ditebarkan. Lalu kemudian diseret ke pinggir dan nelayan itu memisahkan mana ikan yang baik, mana yang tidak baik. Maka itulah gambaran kehidupan kita. Bagaimana kesetiaan kita pada hal yang kecil itu akan dilihat nanti. Apakah kita betul-betul menjadi atau tergolong ikan yang baik itu. Atau jangan-jangan justru kita ikan yang tidak baik. Yang tidak konsisten dan setia pada hal yang kecil itu. Maka mari saudara, kita hadirkan kerajaan sorga itu. Di sini, di Surabaya, di rumahmu, di Indonesia ini, bahkan di bumi yang dicintai Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.